Selamat datang kembali di The Growth Media. Kali ini kita akan mengulas salah satu buku yang cukup lawas. Buku yang ditulis oleh Bung Dr. Mokhtar Mas'ud, Negara, Kapital, dan Demokrasi. Buku ini adalah buku pegangan aktivis di tahun 90-an untuk melihat watak negara Orde Baru dan bagaimana rezim Orde Baru menaklukkan elemen-elemen organisasi yang ada di zaman Orde Baru, organisasi aparat sipil negara, organisasi perburuhan, termasuk organisasi yang bergerak di sektor bisnis. Tetapi buku ini juga sedikit mendorong dan mendiskusikan gerakan mahasiswa. Teman-teman semuanya, ada 4 pola transisi demokrasi yang terjadi di belahan dunia, terutama di tahun 70-an. Tetapi ada yang membedakan antara apa yang terjadi sebagai sebuah proses demokratisasi sebelum tahun 70-an dan proses demokratisasi yang terjadi pasca tahun 70-an. Perbedaannya adalah sebelum tahun 70-an, demokratisasi itu sangat identik dengan pencapaian negara maju di Eropa Barat dan di Amerika Utara yang terjadi sebagai sebuah proses dinamika antara pencapaian ekonomi negara maju sebagai hasil dari modernisasi, industrialisasi di negara maju, dan juga sekaligus sebagai sebuah proses pencapaian etos politik yang menghargai freedom, kebebasan, dan tentu saja kesetaraan, menghargai perbedaan dan toleransi. Jadi watak demokratisasi atau pencapaian rezim politik yang lebih maju sebelum tahun 70-an itu lebih substantif. Sedangkan watak demokratisasi yang terjadi pasca tahun 70-an itu lebih bersifat skampeterian atau bersifat prosedural dan sangat tergantung dinamika elit di berbagai belahan negara. Nah, kata Huntington ada 4 pola transisi demokrasi yang terjadi di tahun 70-an. Pertama adalah pola transformasi. Jadi pola ini adalah sebuah pola di mana elit politik yang berkuasa terlibat langsung dalam mendorong demokratisasi. Ini kita bisa lihat di negara seperti Spanyol. Sedangkan pola kedua adalah pola yang disebut oleh Huntington sebagai pola replacement. Itu proses transisi demokratis di mana oposisi yang kemudian berperan mendorong perubahan besar dalam sebuah negara. Ini kita bisa lihat terjadi di Argentina dan di Jerman. Sedangkan pola ketiga disebut Huntington sebagai pola transplacement atau kombinasi antara transformasi dan replacement, di mana ada proses negosiasi dan bargaining antara
elit pemerintah yang berkuasa sebelumnya dengan oposisi untuk mencapai rezim yang lebih demokratis. Ini kita bisa lihat terjadi di Bolivia, di Nicaragua, di Amerika Latin tentunya. Nah, pola yang terakhir adalah pola yang disebut sebagai pola intervensi. Pola ini jarang ditemukan, kata Huntington. Teman-teman semuanya, tentu saja demokrasi memang memiliki berbagai macam teori. Pemikiran dari Robert Dahl adalah salah satu pemikiran politik demokrasi yang menarik untuk kita resapi, karena Robert Dahl mencoba untuk memberikan penjelasan yang komprehensif bagaimana demokrasi itu harusnya bekerja, bahwa demokrasi itu mesti menghargai kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk memilih, ada pemilu yang reguler, dan tentu saja ada lembaga yang kemudian menjamin kebebasan untuk berpendapat, berorganisasi, untuk memilih, untuk dipilih, ya, dan juga memastikan pemilu itu berlangsung secara reguler untuk sirkulasi kekuasaan tentu. Nah, teman-teman semuanya, buku ini tentu saja menjadi pengantar untuk memahami demokrasi dalam latar perubahan politik yang terjadi di berbagai belahan dunia, tetapi juga memberikan gambaran singkat bagaimana proses penaklukan yang terjadi di zaman Orde Baru. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin memahami secara komprehensif apa yang terjadi di zaman Orde Baru dan juga ingin mengetahui tentang teori demokratisasi, Anda bisa baca di buku ini, Negara, Kapital, dan Demokrasi. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.